Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dafa Zaki Ramadan dari Prodi Komunikasi Digital dan Media. Pagi ini saya ingin mempresentasikan mengenai etika berkomunikasi. Selamat 10 menit ke depan. Bagi teman-teman yang penasaran, boleh simak video ini dengan baik-baik. Beretika dalam berkomunikasi berarti bertindak dengan cara yang etis dan menghormati orang lain selama berinteraksi dengan mereka. Ada beberapa prinsip etika yang dapat diterapkan dalam berkomunikasi, antara lain kehormatan. Kehormatan merupakan prinsip dasar dalam beretika dalam proses berkomunikasi. Kehormatan berarti menghargai martabat dan integrasi orang lain dan memperlakukan mereka dengan cara yang pantas dan adil. Dan berikut ada beberapa cara untuk menunjukkan kehormatan. Yang pertama, mendengarkan dengan cermat, menghargai perbedaan pendapat, dan tidak menggunakan kata-kata kasar atau merasa perasaan orang lain. Dan yang kedua, tidak memotong pembicaraan dan tidak menyebarkan gosip atau informasi yang tidak benar. Dalam menegakkan kehormatan dalam berkomunikasi merupakan cara berbicara yang sopan, menghargai orang lain, memperhatikan pendapat mereka, serta menjaga reputasi dan integrasi orang lain. Hal ini memang membantu menciptakan hubungan yang sehat dan saling menghormati dengan orang lain. Dan untuk selanjutnya, kejujuran. Kejujuran adalah salah satu prinsip etika penting dalam berkomunikasi dan interaksi dengan orang lain. Dalam konteks etika, kejujuran diartikan sebagai pembicaraan dengan jujur dan terbuka tanpa menyembunyikan informasi atau mengelak. Dalam berkomunikasi, kejujuran berarti mengatakan yang sebenarnya tanpa menyembunyikan informasi atau memberikan informasi yang menyesatkan. Ketika diharapkan untuk tidak menipu atau memanipulasi informasi agar orang lain percaya apa pada yang kita dikatakan. Kejujuran juga mencakup menerima atau mengakui kesalahan dan kelemahan kita sendiri. Dalam konteks kerja, hal ini dapat berarti mengakui kesalahan dan bertanggung jawab atas kesalahan tersebut tanpa mencari alasan atau menyalahkan orang lain. Kejujuran juga berkaitan dengan interogasi dan kepercayaan. Jika kita selalu berbicara jujur dan terbuka, orang lain akan lebih percaya kita. Hubungan interpersonal yang kita miliki akan lebih kuat dan positif. Selain itu juga, dengan berbicara jujur, kita juga dapat membantu orang lain mengambil keputusan yang tepat dan menghindari kesalahan atau kerugian yang tidak perlu. Dalam kesimpulannya, kejujuran adalah prinsip etika penting dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Dengan bicara jujur dan terbuka, kita dapat membangun hubungan yang saling menghormati dan saling percaya. Dan next, untuk selanjutnya, keadilan. Nah, keadilan diartikan sebagai memperlakukan orang lain dengan adil dan sama rata, tanpa diskriminasi atau pilihan kasih. Dalam berkomunikasi, keadilan dapat diartikan sebagai menghargai hak dan kebutuhan orang lain serta tidak memihak atau memperlihatkan referensi yang tidak adil. Kita diharapkan untuk memperlakukan orang lain dengan cara yang adil dan tidak merugikan, serta menghindarkan tindakan yang dapat menyakiti perasaan atau mengabaikan kebutuhan orang lain. Dalam konteks kerja, keadilan dapat berarti memberikan kesempatan yang sama kepada semua karyawan tanpa memihak atau diskriminatif terhadap kelompok tertentu. Hal ini juga mencakup memberi balasan atau reward yang adil sesuai dengan kontribusi yang kinerja masing-masing karyawan. Keadilan juga mencakup memperlakukan semua orang dengan orang yang sama tanpa memandang satu sosial latar belakang atau identitas tertentu. Hal ini sangat penting menciptakan lingkungan kerja atau masyarakat yang inklusif di mana semua orang merasa dihargai dan memperlakukan secara adil. Dalam kesimpulannya, keadilan adalah prinsip etika penting dalam berkomunikasi, berinteraksi dengan orang lain, dengan memperlakukan orang lain dengan adil dan sama rata. Kita dapat menciptakan hubungan interpersonal yang positif, harmonis, serta menciptakan lingkungan kerja atau masyarakat inklusif dan berkeadilan. Tanggung jawab. Tanggung jawab itu sangat penting diartikan sebagai mempertanggungjawabkan tindakan atau keputusan kita kepada diri sendiri, orang lain, dan masyarakat. Dalam berkomunikasi dapat diartikan sebagai mempertanggungjawabkan kata-kata dan tindakan kita kepada orang lain. Kita diharapkan untuk bertanggung jawab atas efek dari kata-kata atau tindakan kita terhadap orang lain, serta memperhitungkan implikasi jangka panjang dari tindakan keputusan kita. Dalam konteks kerja, tanggung jawab juga mencakup menjawabkan kinerja dan tindakan kita dalam permusyawaratan atau organisasi yang kita layani. Kita harapkan untuk bekerja dengan baik dan memenuhi kewajiban kita dengan baik, serta mempertimbangkan dampak tindakan kita terhadap organisasi lain dengan lingkungan di sekitarnya. Tanggung jawab juga mencakup
pengakuan atas kesalahan dan kesalahan kita, serta komitmen dan memperbaiki hal yang termasuk meminta maaf dan mengambil tindakan yang tepat untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Dan kesimpulannya, baik, tanggung jawab adalah prinsip ketika penting dan berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Dengan mempertanggungjawabkan atas tindakan dan keputusan kita dapat menciptakan lingkungan interoperasional dan positif dan sehat, serta lingkungan kerja atau masyarakat bertanggung jawab dan berkualitas tinggi. Dan kerendahan hati itu sangat penting menurut saya, dimana rendah hati dan beretika adalah sikap rendah hati yang memiliki seseorang dalam menghadapi situasi-situasi yang berkaitan dengan prinsip-prinsip etika dan moral. Sikap ini menunjukkan kesediaan seseorang untuk mendengarkan dan mempertimbangkan sudut pandang orang lain serta menerima kritik dengan terbuka dan jujur. Dalam beretika, rendah hati mengakui bahwa kita selalu benar dan tidak selalu memiliki semua jawaban. Kita harus siap untuk belajar dari pengalaman, mendengarkan pandang orang lain. Rendah hati juga memungkinkan kita untuk mengakui kesalahan kita sendiri dan bersedia untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Sikap rendah hati dalam beretika juga membantu kita untuk menghindari yang sombong, egois, dan merugikan orang lain. Dengan menjadi rendah hati, kita dapat menghindari membuat keputusan impulsif atau memperlakukan dengan tidak etis hanya untuk memenuhi kepentingan pribadi kita sendiri. Sebaliknya, kita dapat mengambil keputusan yang adil dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat. Konsisten dalam beretika berarti memiliki prinsip-prinsip moral dan etika yang konsisten dan selalu dipegang teguh dalam situasi dan kondisi. Artinya, seorang konsisten dalam bertindak dan tidak menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika dan moral dalam suatu situasi atau keadaan tertentu. Tapi juga pada situasi atau keadaan yang lain, seseorang yang konsisten dapat beretika akan mengambil tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai etika yang dipegangnya, tanpa memperhatikan apakah tindakan tersebut memberikan manfaat pribadi atau tidak. Dia akan menjunjung tinggi integritas dan kejujuran dalam setiap situasi dan mengambil tindakan-tindakan dengan prinsip-prinsip yang etika yang dipegangnya. Konsistensi dalam beretika sangat penting dalam menjaga percaya orang yang terhadap kita. Orang konsisten dalam beretika dianggap sebagai orang yang dapat dipercaya dan dihormati karena integritas dan kejujuran. Selain itu, konsisten dan beretika juga memperkuat keyakinan kita sendiri pada prinsip-prinsip moral dan etika yang kita anut. Namun, konsisten dalam beretika bukanlah hal yang mudah dilakukan. Terkadang kita mungkin dihadapkan dengan situasi yang memungkinkan atau sulit, dan prinsip-prinsip etika yang dianut mungkin bertentangan dengan kepentingan pribadi kita. Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran dan komitmen yang kuat untuk tetap konsisten dalam beretika serta kemampuan untuk mempertimbangkan dengan matang setiap tindakan yang kita akan ambil. Nah, dengan menerapkan prinsip etika berkomunikasi, kita dapat menciptakan hubungan yang sehat dan saling menghormati dengan orang lain. Gimana teman-teman yang tadi saya sampaikan informasinya? Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk pada yang menonton semua. Oke, paling itu saja yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.